Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi wa istanna bisunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Habib Mahdi bin Syihab, Ustaz Ali, sahabat-sahabat tak dapat saya sebut satu persatu. Insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya pulang ke Pekanbaru, kemudian mengajar di kampus. Saya mengisi pengajian di masjid, khusus kajian hadis, karena memang itu jurusan saya. Satu hadis, jelaskan periwayatnya, kandungan-kandungan isinya, habis itu tanya jawab, kemudian khutbah Jumat, direkam, di-share, kemudian nomor handphone saya disebar dan orang tahu nomor saya, kemudian saya diundang. Maka datanglah saya ke Palembang, diundang oleh salah satu lembaga pendidikan. Begitulah asal mula saya keluar dari Pekanbaru. Semua menemukan titiknya sendiri. Tidak pernah saya merekrut, membuat, menawarkan diri dan lain sebagainya. Akhirnya berjalan. Sekarang setiap provinsi ada koordinatornya. Aceh, Ustadz Nazar. Sumatera Utara, Ustadz Iqbal. Kepulauan Riau, Ustadz Endri. Riau sendiri diatur Yayasan Tabung Wakaf Umat. Sumatera Barat, Putra. Lalu kemudian Jambi, Ustadz Ican dan Rizal Dahlan. Teruslah sampai semuanya ada lebih kurang. Untuk Sulawesi dengan Kalimantan satu koordinator. Mereka mengatur semua beberapa provinsi di pulau tersebut. Koordinator Brunei Darussalam dan koordinator Malaysia. Jadi kalau saya datang ke satu daerah, saya tidak tahu apa yang terjadi di daerah tersebut. Sahibud dar a'lamu bidarihi. Orang yang punya rumah lebih tahu isi rumah. Sehingga saya tidak terkena jebakan Batman. Khususnya jebakan-jebakan politik, jebakan-jebakan pemain, jebakan-jebakan calo. Alhamdulillah Allah menyelamatkan. Jadi kalau saya ke Sumatera Selatan, Habib Mahdi sudah protek itu semua. Jadi siapapun dari Sumatera Selatan yang mengirim proposal ke Riau atau menelpon tim, semuanya akan balik ke Habib Mahdi. Begitulah di setiap daerah masing-masing. Saya tidak mau menjadi ustadz artis show macam penyanyi dangdut. Datang, pertunjukan, pulang. Tidak begitu. Kalau saya datang ke satu daerah, apa yang mesti saya support di daerah ini? Saya tidak membuat grup baru. Saya tidak membuat aliran baru. Saya tak membuat mazhab baru. Saya mau melanjutkan bangunan dakwah yang di situ sudah ada dindingnya, ada tiangnya, ada atapnya. Ustadz tinggal pasang keramik lantainya aja. Ayo kita teruskan sama-sama. Makanya konsen saya di 3 hal. Pertama, pendidikan. Oh, ini di daerah ini ada orang yang mau wakaf rumah untuk jadi rumah tahfiz. Tapi syaratnya ustadz yang menerimanya. Nanti kami mengelola. Ayo sama-sama. Penyerahan sertifikat rumah tanah mau diserahkan ke yayasan jadi rumah tahfiz. Karena memang fokus saya di pendidikan. Launching SD tahfiz, launching iklan penerimaan siswa baru SMP. Fokus pertama pendidikan. Karena tak semua selesai dengan ceramah dan tabligh akbar. Yang kedua adalah ekonomi umat. Ustadz, ayo kita ke pabrik air. Nanti Ustadz divideokan bagaimana proses air ini dibersihkan, didoakan, dibacakan Yasin, dibacakan Quran untuk dijual. Ayo. Karena ini juga bagian supaya duit umat ini jangan sampai kita yang punya umat tapi duitnya dia makan orang lain. Ustadz, nanti launching ini ada 212 mat, ya. Ini ada rumah sakit Islam, ya. Ini ada hotel syariah kita buka, ya. Karena memang fokus saya di ekonomi umat. Yang ketiga politik.
Kalau orang ini kita dudukkan Ustadz jadi gubernur, jadi wali kota, jadi bupati di sini, Ustadz tidak capek lagi ceramah. Dengan tanda tangannya dia bisa salurkan ini APBD untuk pesantren. Ayo kita dukung. Bahwa ada pro kontra, orang membuli saya, mengatakan saya usah masuk politik nanti jadi musuh. Itu ijtihad saya. Di beberapa tempat alhamdulillah selamat. Itu yang saya lakukan. Perbaikan pendidikan, perbaikan ekonomi, perbaikan politik. Sampai kapan Ustadz jalankan misi ini? Sampai Allah Ta'ala berikan amanah di seluruh daerah. Jadwal disusun dari Januari sampai Desember 2021. Habis. Di akhir 2021, 2022. Begitulah seterusnya. Jadi maksud saya, kita pahami dakwah ini bukan tausiah. Dakwah bukan ceramah. Tapi ceramah itu adalah bagian dari partikel kecil dakwah. Karena kalau kita memahami bahwa dakwah itu adalah ceramah, nanti orang yang tidak ceramah kita katakan tidak berdakwah. Masa lama-lama di Mesir pulang-pulang nggak berdakwah? Yang kau maksudnya apa? Dia nggak ceramah Pak Ustadz. Padahal dia buka yayasan. Mungkin dia bidangnya tidak ceramah, tapi dia sedang berdakwah. Masa lama-lama di Mesir pulang-pulang cuman jadi anggota dewan? Dia berdakwah dengan duduknya di legislatif itu. Dia yang ikut menggodok APBD. Dia yang memantau perjalanan ini gubernur, bupati, wali kota. Dia sedang berdakwah, tapi tidak ceramah. Maka mesti didudukkan pemahaman ini. Kalau tidak nanti semua orang mengatakan Abdul Somad berdakwah. Padahal sesungguhnya dia hanya sedang berceramah. Berapa banyak penceramah tidak berdakwah, tapi berapa banyak orang berdakwah tidak ceramah. Ini kalau masih pagi menjelaskan ini masih masuk, tapi kalau menjelang buka puasa tak bisa. Jadi ketika kita pahami bahwa dakwah adalah taghyir halatil ummah, merubah kondisi umat. Palembang ada beberapa hal positif yang bisa diambil. Pertama, masfurah. Ustadz-ustadz bisa bersatu dari berbagai macam basic pendidikan. Pendidikan gontor yang modern, pakai jas, pakai dasi, bisa berjalan bersama dengan pendidikan tradisional pondok salaf. Bisa sejalan. Yang basic Muhammadiyah bisa duduk satu majelis dengan basic Nahdlatul Ulama. Nah, ini di tempat lain tidak, di sini ada. Di sini ada tempat untuk membuat suatu pagelaran besar dakwah, Benteng Kuta Besar, sebelum Covid datang. Maka ini pun juga menjadi syiar, simbol, sehingga menjadi ikon. Di mana-mana kalau ditanya orang, oh iya kami tengok video Ustadz di BKB. Oh iya Ustadz kemarin. Nah, ini banyak orang tak punya panggung. Banyak kota hanya masjid saja, stadion. Habis itu selesai. Tapi di sini ada. Yang ketiga, dakwah dikemas dengan media. Karena memang yang ada di media itu kemas. Mas Ali, maka dia bisa mengkemasnya dengan media. Jadi kalau video Ustadz Taufik Asnuri rahimahullah bisa sampai ke Pekanbaru, itu karena ada tim media yang di sini bekerja. Kalau kita lihat ada lampu gemerlap, ada video yang bagus, itu juga lengkap dengan anasyidnya. Nah, ini selalu saya kalau pergi ke satu daerah, saya bawa cerita ini ke sini, cerita ini bawa kemari, sehingga dia menjadi sebuah cerita puzzle yang disusun menjadi sebuah gambar yang menarik. Di Aceh bisa kita ambil Ikatan Alumni Timur Tengah. Di Sulawesi Selatan bisa kita ambil ICAT. ICAT sudah punya ICAT Mart. Tolong buatkan videonya Ustadz, ICAT Mart. ICAT, Ikatan Cendekiawan Alumni Timur Tengah. Memang semua yang kalau di Aceh ikat, di sana dia jadi ICAT. Karena memang di sana banyak C, makanya Coto Makassar. Lalu kemudian di Kalimantan, militansinya. Kita tahu mereka amat sangat militan yang luar biasa kepada para habaib, khususnya kepada para ustadz, para alim ulama. Jadi apa yang ada di beberapa daerah
Dan saya bisa bersinergi berjalan dengan kawan-kawan tanpa merusak. Jadi kalau ada dari Pontianak Ustadz Lukman dengan program berasnya, dengan program keumatannya, bisa berjalan sinergi bersama selama kita masih satu arah, satu tujuan, maka tidak pernah mempermasalahkan kendaraan apa yang kita pakai. Bahwa ada yang naik sepeda motor gede, ada yang naik sepeda, ada yang naik speedboat. Kita tak pernah permasalahkan itu dia naik apa, karena kita terlalu fokus melihat tujuan akhirnya. Tapi kalau kita terlalu fokus melihat kanan kiri, itulah kita menjadi sikut menyikut, merajuk, tidak jadi buat dakwah hanya karena logo tidak ditempel di banner. Itu kan suatu yang sepele, remeh temeh. Saya tak pernah punya logo. Andailah tak diminta orang, tak ada itu logo Ustadz Abdul Somad. Singkatan UAS itu pun tak pernah terpikirkan. Tiba-tiba orang aja ngasih. Saya tidak terlalu memikirkan simbol. Saya melihat makna. Jadi sama seperti besi berani, magnet. Dulu waktu kecil magnet itu kita campakkan ke pasir. Setelah itu otomatis menempel nanti. Pasir tidak akan menempel, debu tak akan menempel, kayu tak akan menempel. Tapi kalau dia memang butiran-butiran besi, dia pasti akan menempel. Begitu juga lah perjalanan kami. Masuk kami ke satu daerah, pasir tak mau menempel, kayu tak akan menempel, kaca tak menempel. Tapi kalau dia besi, insya Allah dia akan menempel dan kita bisa bersama. Jadi kalau pada